Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kalkulus diferensial untuk pertemuan 1, yaitu tentang sistem bilangan real, nilai mutlak, dan pertidaksamaan. Ya, kita ke sistem bilangan real. Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Di sini bentuk desimal ada yang desimal berulang, dinyatakan dengan bilangan rasional, contohnya 0,5 sama dengan 1/2, 0,5 itu sama dengan 1/2. Ini merupakan contoh dari bentuk desimal berulang, atau ini dinyatakan dengan bilangan rasional. Dan contoh lain ada 0,333 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis sebagai bentuk pecahan, yaitu 1/3. Jadi di sini bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B atau pecahan. Dan syaratnya di sini B tidak sama dengan 0. A dan B-nya anggota bilangan bulat. Dan yang kedua ada bentuk desimal tak berulang atau dinyatakan dengan bilangan irasional. Untuk bilangan irasional, contohnya akar 2. Akar 2 itu nilainya 1,4142135623 dan seterusnya. Ini contoh dari bentuk desimal tak berulang atau dinyatakan dengan bilangan irasional. Dan contoh lain misalkan nilai V. Nilai V itu nilainya sama dengan 3,1415926535 dan seterusnya. Ini juga contoh dari bilangan tak berulang, bilangan bentuk desimal tak berulang, atau disebut dengan bilangan irasional. Untuk bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, berikutnya yaitu kehimpunan bilangan real atau sering kita simbolkan dengan R besar. Ini himpunan bilangan real. Memuat himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional simbolnya yaitu Q, dan memuat himpunan bilangan bulat yaitu Z. Himpunan bilangan bulat. Untuk himpunan bilangan bulat yaitu terdiri dari anggotanya titik-titik dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini merupakan himpunan bilangan bulat. Dan ada juga himpunan bilangan asli, yaitu bilangan asli disimbolkan dengan huruf N. Anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena anggota bilangan asli yaitu dari 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti N ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Karena di dalam himpunan bilangan bulat terdapat himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan bulat ini merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional. Dan himpunan bilangan rasional merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Real di sini, himpunan bilangan real ini merupakan himpunan semesta. Sifat dari himpunan bilangan real yaitu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat aljabar, yaitu bersifat komutatif, asosiatif, distributif, dan sebagainya.
dan sifat urutan. Ada hukum trikotomi, transitif, dan seterusnya. Ini yang melibatkan lambang kurang dari, sama dengan, lebih dari. Dan yang ketiga ada sifat kelengkapan, yaitu bahwa himpunan bilangan real merupakan garis yang tak berlubang. Nanti garis bilangan real seperti ini, ya. Misalkan ini ada garis bilangan real. Di sini, misalkan ini 0, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ke sebelah kiri yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini merupakan contoh garis bilangan real. Berikutnya yaitu kepertidaksamaan dan nilai mutlak. Misalkan ada 1/4 kurang dari 1/2. Ya, ini merupakan suatu pertidaksamaan yang benar, karena 1/4 itu nilainya kurang dari 1/2. Dan contoh berikutnya ada 1/x kurang dari 1/2. Ini merupakan pertidaksamaan yang masih bersifat terbuka. Artinya, pertidaksamaan ini bisa bernilai benar dan bisa juga bernilai salah, tergantung dari nilai x yang dipilih. Contoh, misalkan x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya 1 berarti 1 kurang dari 1/2. Ini merupakan pertidaksamaan yang salah. Ya. Jadi nanti untuk pemilihan x-nya, mana yang memenuhi, mana yang pertidaksamaan ini bernilai benar untuk 1/x kurang dari 1/2. Berikutnya ke notasi selang. Di sini untuk notasi selang, jika ada A, B, ini bisa kita tulis X, di mana nilai X-nya itu di antara A dan B. Berarti A kurang dari X kurang dari B. Nah, seperti ini. Jika tanda kurung tertutup, ini artinya nilai X-nya itu di antara A dan B, di mana A dan B-nya ini termasuk. Jadi ada tanda sama dengan. Untuk notasi selang yang ketiga, ini siku tertutup dan ini kurungnya terbuka. Berarti yang ada tanda sama dengannya itu yaitu di A, yang ini. Oke, untuk yang ini nanti kalau di garis selangnya, ya, misalkan yang ini A, B. A, B nanti garisnya seperti ini. Misalkan ini A, ini B. Berarti nanti ini di antara A dan B. Ini garis selangnya. Kalau tadi untuk kurung terbuka A, B, berarti ya ini. Berarti nanti X di mana A-nya kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Ya, di antara ini. Atau nanti garisnya itu seperti ini. Misalkan ini A, ini B. X-nya itu di antara ini. Ya, siku. Kalau yang ketiga, misalkan tadi yang ketiga itu siku A, B. Ini kurung tutup biasa, ya. Ini penulisannya itu X
di mana X-nya itu di antara A dan B, tapi A-nya itu kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari B. Atau bisa kita tulis misalkan ini A, ini B. Garisnya itu ini tanda siku, yang ini terbuka. Seperti itu. Ya. Dan sebagainya, ya, yang ini. Ini juga sama. Misalkan negatif tak hingga sampai B. Ini notasi selang seperti ini bisa kita tulis X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan B. Atau kalau dibuat garis bilangan, misalkan ini B, ini X-nya kurang dari, berarti ke sini, ke sebelah sini, yang ini. Oke. Dan sebagainya, ya, yang ini juga. Jadi himpunan bilangan real itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini merupakan garis dari bilangan real. Ya, berikutnya kita ke contoh pertidaksamaan. Ya. Di sini misalkan ada 2x kurang dari 7. 2x dikurangi 7 kurang dari 4. X dikurangi 2. Kedua ruas kita tambah 7. Berarti ini hasilnya jadi 2x dikurangi 7 ditambah 7 kurang dari 4. X dikurangi 2 ditambah 7. Ini hasilnya 2x, karena negatif 7 ditambah 7, 0, kurang dari ini 4x, negatif 2 tambah 7 yaitu positif 5. Ya. Sekarang kumpulkan X sama X. Oke, di sini kedua ruas kita kurangi dengan 4x. Jadi hasilnya 2x dikurangi 4x kurang dari 4x kurangi 4x, 0, ditambah 5 berarti 5. 2x kurangi 4x yaitu negatif 2x kurang dari 5. Oke. Negatif 2x kurang dari 5. Negatif 2x kurang dari 5. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Ya. Karena dibagi atau dikali dengan bilangan yang negatif, maka tandanya berubah. Tadinya kurang dari jadi lebih dari. Oke. Jadi nanti hasilnya X lebih dari negatif 5/2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 5/2 sampai tak hingga. Ya. X di mana X-nya lebih dari negatif 5/2. Oke, untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di bagian kedua.